Pria putus asa melakukan tindakan nekat, buktinya nomor 20 tahun 1988 terjadi pelarian penjara paling berani di Chicago. Victor Thomas, narapidana yang dicari atas 3 pembunuhan di California, menunggu persidangan di penjara Cook County. Ketika dia mengikis sebatang sabun, dia mengecatnya dengan spidol hitam agar terlihat seperti pistol. Dia menodongkannya ke kepala seorang petugas dan memaksanya melepas seragamnya. Dia berkata, "Aku menghadapi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup. Aku akan membunuhmu dalam 1 menit." Lalu dia mengenakan pakaian barunya dan keluar lewat pintu, dan sekalian dia juga mengambil dompet petugas itu. Radio polisi segera dipenuhi laporan bahwa narapidana itu bersenjata 357 Magnum, jelas-jelas yang baunya sangat seperti jeruk. Mereka mengejarnya, bertekad menangkap orang itu, tapi Thomas sangat cepat. Dia berhasil kabur, dan berita televisi menyatakan Thomas bersenjata dan berbahaya tanpa menyebutkan senjata sabun. Beberapa hari kemudian, seorang polisi negara bagian mengetuk jendela mobil dari dalam. Victor Thomas tidur lelap, namun mimpinya tentang kebebasan berubah jadi mimpi buruk. Detektif mengatakan dia cukup berbakat sebagai seniman, namun kini menua di penjara, seperti kata kepala penjara terkenal. Beberapa orang memang sulit dijangkau. Pria berikut ini benar-benar sulit dijangkau. Blaze Ayers, 28 tahun, memutuskan sudah cukup dengan penjara Jackson County di Arizona. Rencana pelariannya simpel. Saat rekreasi, dia membuat lubang di langit-langit lalu merangkak keluar. Namun seperti banyak orang di video ini, Ayers seharusnya merencanakan lebih matang. Pertama, dia menimbulkan banyak suara saat debu jatuh ke ruangan di bawah. Kedua, dia seharusnya memperhitungkan berat badannya dibandingkan genteng atap. Tak lama kemudian, para petugas berdiri di bawah dengan senjata diarahkan ke atas seperti pemburu yang menunggu mangsa jatuh. Mereka langsung berteriak agar dia turun. Tapi Ayers sama sekali tidak berniat menyerah. Dia terus mencoba melarikan diri lalu, bruk, dia jatuh menembus atap dan mendarat tepat di kaki para petugas. Dan sial baginya, dia jatuh di ruang pencatatan tahanan. Kembali ke awal, Ayers bukan pria yang mudah mundur dari pertarungan. Butuh beberapa tembakan taser agar dia menyerah. Usaha kaburnya membuat dia mendapat tambahan dakwaan perusakan di atas dakwaan penganiayaan yang awalnya membuat dia masuk penjara. Pertanyaan untuk cerita berikutnya adalah, seberapa jauh kamu akan bertindak untuk keluar dari penjara nomor 18? Musim dingin 1987, William Edward Sherburne tidak terkesan dengan penjara keamanan menengah baru di Oklahoma, pusat pemasyarakatan James Crabtree. Dia berpikir bahwa cara terbaik untuk keluar adalah dengan cara kotor. Dia bersembunyi di dalam kantong sampah dan tetap diam, menunggu sampai kantong itu dibawa keluar dan dibuang ke tempat sampah. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya berada di antara tumpukan sampah tahanan yang bau. Itu mimpi buruk, jadi dia membersihkan diri dan berjalan tenang menuju kebebasan, atau itulah pikirnya. Seperti banyak tahanan lain, Sherburne kurang pengendalian diri. Dia menghadapi hukuman 25 tahun penjara karena penyerangan dan pemukulan dengan senjata berbahaya. Dan itu di atas hukuman 20 tahun bersamaan karena memperoleh barang dagangan dengan cara penipuan. Dengan kata lain, dia benar-benar terjebak jadi dia kabur, tapi dia melakukan kesalahan pemula saat melarikan diri karena tidak mengaktifkan mode sembunyi-sembunyi. Dia melihat wanita mengisi bensin, menunggu setelah membayar. Saat wanita kembali ke mobil, Sherburne berlari, menjatuhkannya, lalu kabur ke kota Oklahoma. Namanya disebut di semua radio polisi kota, lalu dia dikejar dengan kecepatan tinggi hingga menabrak dan tertangkap lagi. Dia juga didakwa melarikan diri dan mencuri kendaraan bermotor. Untuk menambah hukuman 25 tahun yang sudah ada, mari kita serius dan lihat apa yang terjadi ketika pelarian berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih brutal. Nomor 17, seorang narapidana yang melarikan diri seharusnya menjaga profil rendah. Namun di London, abad ke-18, Jack Shepherd justru melanggarnya. Jack, lelah dengan rumah kerja dan upah rendah, memutuskan menjadi penjahat kambuhan. Tahun 1723 dia tertangkap mencopet bersama kaki tangan perempuannya dan dipenjara di penjara keamanan tinggi. Jack dan wanita itu yang dikurung di sel sama mengikir borgol dan memakai spray berikat simpul untuk memanjat turun dari dinding. Jack cepat jadi pahlawan kaum miskin, pria dengan hidup sulit dan tak bisa dikekang. Saat dia membobol rumah atau merampok kereta, sebagai perampok jalanan, dia selalu sopan tanpa kekerasan.
Sekarang dijuluki Jack Jujur dan Jack si Bangsawan, dia tertangkap lagi dan berdiri di Old Bailey saat hakim menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tidak masalah, dia mencabut jeruji di jendela penjara Newgate. Tak lama kemudian, dia mengenakan pakaian wanita, berkat pakaian yang diselundupkan teman-temannya, dan dia kembali melakukan apa yang paling dia kuasai, mencuri. Namun, Jack punya dua masalah besar. Tidak bisa berhenti minum minuman keras dan lemah terhadap wanita. Dia kembali ke kedai minum di London untuk mabuk, lalu ditangkap lagi, dan kali ini dibelenggu ke lantai. Namun, Jack memanfaatkan kekacauan setelah penjahat lain dibunuh. Seperti Houdini, dia membuka borgol meski belenggu kaki masih terpasang. Dia melewati 6 pintu berjeruji dan turun dari dinding 60 kaki Daniel Defoe, penulis Robinson Crusoe, tidak percaya dan berkata pasti ada campur tangan iblis di pihak Jack. Belum pernah ada yang lolos dari penjara itu. Kini, Jack sang pahlawan rakyat menyamar jadi pengemis dan mencuri pakaian orang kaya. Dia berubah jadi pria perlente dengan jam saku, wig, setelan sutra, dan pedang perak. Tapi godaan Jack muncul lagi. Dia berpesta dengan 2 pekerja seks dan ditangkap saat sedang hidup bebas. Dia diawasi 24 jam di kastil penjara, tubuhnya dibebani 300 pon besi, dan dijatuhi hukuman mati lagi. Penggemar mengajukan petisi ke raja agar dia dikirim ke koloni Inggris, tapi tidak kali ini. Jack digantung saat sepertiga penduduk London berpesta merayakan hidupnya. Mereka dikejutkan karena Jack menyembunyikan pisau kecil di jaketnya. Rencananya memotong tali saat eksekusi, lalu menghilang di kerumunan penggemar. Jack melawan hukum, tapi hukum tetap menang. Seperti yang akan Anda lihat sekarang, biasanya memang begitu, bahkan untuk yang terbaik di bidangnya. Nomor 6 Blaise Pascal Palet memegang rekor pelarian penjara terbanyak menggunakan helikopter. Dengan sejarah kejahatan terorganisir di Prancis, dia punya koneksi kuat di dunia bawah tanah. Saat di penjara tahun 1999, setelah penjaga keamanan tewas dalam perampokan mobil lapis baja bank, dia tak berniat lama di penjara. Dia menyuruh temannya mendaratkan helikopter di halaman penjara, lalu mereka kabur, membuat narapidana lain terkejut. Pihak berwenang merasa dipermalukan dan bersumpah memburu Pascal. Tapi 2 tahun kemudian, Pai membuat mereka semakin malu. Kali ini, dia menggunakan helikopter untuk membebaskan beberapa temannya dari penjara, dan penjaranya pun sama. 3 pria kabur dengan Pai, tapi tertangkap 3 minggu kemudian. Pihak Prancis, untuk menghindari risiko, mengawasi Pai ketat di sel isolasi dan sering memindahkannya agar tak bisa merencanakan pelarian. Dia adalah tahanan yang paling diawasi di negara itu, menulis surat kepada pemerintah mengeluh bahwa penahanannya adalah bentuk penyiksaan. Tak ada yang menyangka dia bisa kabur, tapi Pai justru suka tantangan itu. Dan benar, pada tahun 2007 saat para petugas lengah karena perayaan Hari Bastille, teman-teman Pai menyandera seorang pilot dan memaksanya terbang ke penjara. Atap. Mereka bersenjata menerobos blok isolasi, mengeluarkan Pai, lalu membebaskan pilot tanpa luka. Perancis terkejut, pria ini luar biasa. Mereka pergi ke pedesaan, menyewa pondok mewah, dan mengaku sebagai olahragawan yang beristirahat dari balapan pada tetangga kaya mereka. Para tamu yang tak tahu, mereka adalah pembunuh dan pengedar narkoba besar di Prancis. Mengundang mereka ke pondok untuk makan malam 5 menu dan anggur Burgundi, sementara mereka menceritakan kisah petualangan olahraga. Namun hari itu, saat mereka diundang menunggang kuda tetangga kaya melintasi kebun anggur di Côte d'Haron, polisi Prancis datang dengan persenjataan lengkap. Karakter mencurigakan di dunia bawah tanah Prancis memberitahu mereka. Para pria ditangkap tanpa tembakan, polisi menemukan banyak uang, senjata, dan barang curian. Pai akan lama di penjara, tapi kini otoritas Prancis merahasiakan lokasinya dan melarang kunjungan. Kini Anda telah melihat pelarian dari Prancis dan Inggris. Seorang Amerika berhasil mengakali sistem, tapi akhirnya sistem membalas dengan kemenangan telak di detik terakhir. Tahun 1998, narapidana Texas Stephen J. Russell dipindahkan ke rumah sakit perawatan paliatif setelah hakim merasa iba padanya. Human Immunodeficiency Virus yang dideritanya berkembang jadi Acquired Immunodeficiency Syndrome dan tampaknya hidupnya tinggal menunggu waktu. Departemen Kehakiman Kriminal Texas pun menerima surat.
Kasihan Stephen tua itu dikabarkan sudah meninggal, tapi pria ini memang sudah terbiasa berbohong. Dia adalah penipu ulung. Hukuman penjara pertamanya di awal tahun 90-an terjadi setelah dia memalsukan sebuah kecelakaan dan mengklaim asuransi secara curang. Karena tidak suka dikurung, Stephen mengenakan pakaian jalanan di penjara keamanan rendah, menyamar sebagai agen FBI, lalu keluar menuju kebebasan. Itu tidak bertahan lama dan akhirnya dia menyelesaikan hukumannya. Tapi begitu di luar, dia melakukan apa yang paling dia kuasai. Dia berbohong. Dia memalsukan dokumen pendidikan dan pengalaman kerja, lalu mendapat posisi eksekutif sebagai kepala keuangan di perusahaan manajemen medis. Dia menggelapkan 800.000 lalu tertangkap. Dengan jaminan 950.000, tampaknya dia tidak bisa bebas. Dia menelepon pengadilan, berpura-pura jadi hakim, lalu menurunkan jaminan jadi 45.000 yang lebih terjangkau. Lalu dia menghilang, lenyap, dan kali ini dia tidak akan kembali kecuali setelah perburuan besar-besaran. Dia dijatuhi hukuman 45 tahun penjara di penjara dengan keamanan maksimum. Dia memakai tinta spidol untuk mengubah seragam penjara agar tampak seperti pakaian dokter. Stephen melewati penjaga dan staf medis, keluar gerbang depan saat helikopter mencarinya. Ia mengetuk pintu rumah dan masih menyamar sebagai dokter, mengaku ada kecelakaan mobil. Bekerja sama dengan pacarnya. Dia kemudian pergi ke Mississippi untuk menetap, namun akhirnya tertangkap lagi dan dijatuhi hukuman tambahan 45 tahun. Kali ini dia diawasi dengan sangat ketat, tapi dia punya rencana sempurna, pura-pura sakit. Setelah berminggu-minggu minum obat pencahar, tubuhnya jadi sangat kurus seperti penipu ulung. Setelah mempelajari gejala Acquired Immunodeficiency Syndrome, dia memalsukan catatan medisnya agar terlihat seperti didiagnosis Human Immunodeficiency Virus. Dengan menggunakan mesin tik penjara, dia membuat serangkaian panggilan untuk memberitahu pihak penjara tentang program pengobatan yang sebenarnya tidak ada. Lalu meyakinkan hakim bahwa dia butuh perawatan hospis di rumah hospis. Stephen menelepon penjara memberitahu bahwa dia sudah meninggal, lalu memalsukan surat kematian dan mengirimnya ke pengadilan Texas. Stephen sangat hebat dalam melarikan diri, tapi dia sangat buruk dalam bertahan di luar. Setelah mengambil sebuah faks, dia ditangkap lagi, dan kali ini dia mendapat hukuman 144 tahun, 23 jam sehari di sel isolasi. Dia punya intelligence quotient 163, jadi kamu mungkin bertanya, mengapa dia tidak pergi dari negara ini? Stephen memang cerdas, tapi kurang fleksibel. Orang berikutnya adalah pria paling fleksibel di dunia. Nomor 14, Choi Gap-bok dari Korea Selatan, ditangkap tahun 2012 karena perampokan. Dia bukanlah yang bisa kamu sebut sebagai penjahat kelas kakap, tapi kalau ada satu hal yang benar-benar bisa dia lakukan dengan baik, itu adalah melenturkan tubuhnya. Dia sudah menjadi instruktur yoga selama lebih dari 2 dekade. Saat di penjara, dia melenturkan tubuh dan keluar lewat lubang makanan di pintu sel dengan bantuan salep kulit. Dia berhasil melewati lubang setinggi 15 cm dan selebar 46 cm, meski 164 cm dan 52 kg. Dia menaruh bantal dan pakaian di bawah selimut agar tampak tidur. Hanya butuh 34 detik, media menyebutnya Houdini Korea demi ketenaran. Namun pihak berwenang tidak menganggapnya lucu. Perburuan besar diluncurkan dan dia ditangkap 6 hari kemudian. Pihak berwenang seharusnya sudah tahu lebih baik, karena bertahun-tahun sebelum pelariannya, dia pernah lolos dari jeruji bus tahanan. Orang ini mungkin pelarian penjara paling sial, nomor 13 pada 1980-an. Penjara-penjara di Chili penuh sesak berkat Presiden Augusto Pinochet, tiran yang memerintah negara itu dengan menyiksa dan membunuh lawan-lawannya. Tapi rakyat Chili, mereka sudah tidak tahan lagi. Jadi pada tahun 1986, sekelompok pejuang gerilya perkotaan menyergap Mercedes-Benz lapis baja milik Pinochet. Mereka menembakkan peluru dari senapan mesin sambil memanfaatkan peluncur granat roket. 5 pengawalnya tewas dan 11 terluka, tetapi Pinochet hanya mengalami beberapa goresan dan selamat. Sebagai tiran, ia menindak sangat keras. Mengirim puluhan orang ke penjara, banyak berdasarkan pengakuan hasil penyiksaan. Tahun 1990, sekitar 50 tahanan politik melarikan diri lewat terowongan
sepanjang 300 kaki di bawah penjara umum Santiago pada malam hari. Tapi satu orang terlalu gemuk dan dia tersangkut di terowongan. 6 orang lainnya segera tertangkap dan sisanya berhasil melarikan diri kemudian. Berbicara di siaran radio tentang bagaimana mereka telah dipenjara secara tidak adil tanpa proses hukum dan disiksa, hari ini kami mendapatkan kembali kebebasan kami. Mereka membanggakan diri tanpa mengatakan apapun tentang teman mereka yang gemuk. Sekarang mari kita lihat salah satu pelarian penjara terbaik dalam sejarah yang memiliki akhir terburuk nomor 12. Pada 24 Maret 1944, 76 perwira sekutu melarikan diri dari kamp tawanan perang Jerman Stalag Luft 3. Itu prestasi luar biasa, namun situasinya memburuk. Nazi yakin kamp mereka tak bisa diloloskan, tapi tawanan sekutu tidak setuju. Dipimpin oleh perwira Inggris, para tahanan dari Kanada, Australia, Polandia, dan negara-negara sekutu lainnya memutuskan bahwa mereka sudah cukup dengan kelaparan dan pemukulan, dan mereka akan melarikan diri. Selama berbulan-bulan, mereka rahasia menggali 3 terowongan bernama Tom, Dick, dan Harry. Jika Jerman menemukan satu, mereka takkan mengira masih ada lainnya. Saat beberapa pria berjalan di kamp meneteskan tanah dari saku, yang lain menyuap penjaga, menjahit seragam Jerman, dan memalsukan dokumen. Mereka harus menggali melewati pagar kawat berduri ganda dan pos penjaga, di mana para penjaga berjaga dengan lampu sorot dan senapan mesin. Mereka telah membangun mesin cetak yang berfungsi dan memalsukan ribuan dokumen. Karena keluar dari terowongan adalah satu hal, bertahan hidup saat melarikan diri adalah hal lain. Terowongan itu panjang dan dalam, jadi mereka membuat pompa udara dari tas perlengkapan dan menyalurkan udara lewat pipa kaleng susu kosong. Secara teknik, itu sangat brilian. Setelah terowongan Tom ditemukan, mereka meninggalkan Dick dan fokus pada Harry. Pada malam di bulan Maret itu, para pria menyelinap ke hutan. 200 orang adalah targetnya, tapi semuanya berjalan salah. Saat orang ke-77 terlihat, sirene mulai meraung. Orang Jerman sangat marah. Ribuan tentara, polisi, dan agen Gestapo terlibat dalam perburuan itu. Adolf Hitler ingin semua pelarian ditembak mati, namun perwiranya membujuknya agar tidak, karena bisa jadi propaganda buruk. Akhirnya, 50 pria yang tertangkap dieksekusi. Orang Jerman menembak mereka saat pura-pura mengawal ke kamp, agar bisa mengklaim para pria itu mencoba melarikan diri. 3 orang berhasil melarikan diri ke Swedia, 1 lagi ke Spanyol. Pemerintah Inggris menyebut eksekusi massal itu sebagai pembantaian berdarah dingin. Setelah perang, 13 perwira Gestapo digantung atas peran mereka dalam pembunuhan itu. Namun, apa yang terjadi di Australia bahkan lebih parah. Agustus 1944 lebih dari 1.100 tawanan perang Jepang di kamp dekat Cowra, New South Wales, Australia merasa sudah cukup. Bagi mereka, jadi tawanan perang adalah aib. Banyak yang yakin mati saat melarikan diri lebih terhormat daripada tetap di penjara. Selanjutnya terjadi pelarian penjara paling berdarah dalam sejarah manusia. Dengan pisau buatan sendiri, pentungan, dan benda apapun yang bisa digunakan, mereka menyerbu pagar kawat berduri, melemparkan selimut di atasnya, dan berharap bisa melintas sebelum ditembak. Kamp itu sudah kacau dengan lebih dari 2.200 tahanan Jepang, 14.700 Italia, dan 1.600 Jerman. Penjaga masih muda dan kurang pengalaman, orang Jepang yakin mereka tak bisa menghentikan kita. Lalu teriakan pun dimulai, bonsai terdengar saat klakson meraung dan ratusan orang menerjang jebakan. Beberapa menyerang penjaga dengan kawat garrote, lainnya mengayunkan tongkat berpaku. Namun begitu, senapan mesin Vickers yang kuat mulai menyalak. Itu seperti menebas boneka kayu, orang-orang berjatuhan satu demi satu. Hanya 359 tawanan perang yang berhasil melarikan diri. Dan banyak yang gagal memilih kematian. Karena malu tertangkap, para pelarian ditangkap dalam 10 hari, banyak yang tewas atau memilih mati karena malu. 4 tentara Australia juga tewas. Itu adalah pertumpahan darah. Waktu telah banyak berubah sejak saat itu. Saat ini, para pelarian begitu bodoh hingga mereka mengunggah video di media sosial. Nomor 10. Pada Mei 2025, 10 pria kabur dari penjara New Orleans lewat lubang setelah melepas toilet
dan melewati pagar berduri. Mereka adalah penjahat serius dengan riwayat kekerasan. Saat petugas tiba dan melihat toilet hilang, mereka menemukan pesan perpisahan. Terlalu mudah lol, bahkan ada salah ejaan. Semua pria itu punya teman di luar yang bersembunyi dan memberi makan, tapi satu orang sangat berani. Dia merekam diri di rumah dan mengunggah videonya ke media sosial, meminta bantuan rapper Lil Wayne dan Presiden Donald Trump. Dia tampaknya tak terlalu berharap bebas, sebab ia meminta bantuan saat akhirnya ditahan lagi. Dia adalah orang ke-9 dari para pria itu yang tertangkap, dengan seorang pria bernama Derek Groves menunjukkan keahlian luar biasa dalam menghindari polisi. Kasus ini menarik perhatian media, ribuan informan menelepon saluran bantuan hingga Groves, pembunuh 2 pria saat Mardi Gras 2018 ditangkap. Orang berikutnya mendapat keuntungan tidak adil. Ia pernah jadi polisi nomor 9. Grant Hardin pernah jadi kepala polisi di Gateway, Arkansas, dan dikenal sebagai tiran di kota kecil berpenduduk 200 orang di perbatasan Missouri. Dia pernah menyeret guru sekolah dasar ke toilet dan menyerangnya. Setelah itu, ia menjadi pembunuh. Saat di penjara, orang-orang memanggilnya iblis dari Ozarks. Mei 2025 dia kabur dari penjara North Central Unit, dianggap bersenjata dan berbahaya. Setengah negara bagian memburunya. Kantor sheriff mengimbau orang-orang mengunci pintu dan tetap waspada. Selama sosiopat ini bebas, saya rasa dia tak akan tertangkap hidup-hidup, ujar saudari korban. Seminggu setengah kemudian, dia tertangkap setelah perkelahian tanpa tembakan. Kini sulit bersembunyi. Pelajaran dari 2 pria muda di Inggris tahun 2017 nomor 8. 2 narapidana ini layak dapat nilai A atas usahanya. Mereka berbagi sel di Her Majesty's Prison Pentonville. Satu di penjara karena pencurian dan yang lainnya karena serangkaian pelanggaran kekerasan, termasuk memperkenalkan aspal ke gigi seorang polisi. Pria ini berbahaya dan sangat cerdas. Mereka di sayap G, lokasi narapidana dibunuh sebelum pelarian, jadi jelas lingkungannya tidak menyenangkan. Saat pagi pelarian, petugas memanggil nama mereka tanpa jawaban. Melalui lubang inspeksi, terlihat kedua pria itu tampak tidur lelap di ranjang. Namun setelah diamati, para pria itu mengisi spray dengan pakaian dan makanan untuk menipu. Setelah diperiksa, petugas menyadari trik mereka. Para pria itu memotong jeruji sel luar dengan alat yang entah dari mana, lalu keluar penjara menuju jendela berjeruji. Mereka kemudian menggunakan spray untuk meluncur turun di tiang closed circuit television, tetapi salah satu dari mereka terluka saat meluncur turun di tiang itu. Saat polisi menemukannya di rumah saudarinya, rambutnya sudah diwarnai dan kakinya patah. Satu lagi tertangkap 6 hari kemudian, sehingga hukuman 5 dan 10 tahun mereka bertambah lama. Tak heran orang melarikan diri dari penjara Inggris, karena penjara itu tidak diperbarui selama 250 tahun. Penjara Wandsworth adalah salah satu rumah tahanan terbesar di Inggris. Dibangun pada 1851, penjara ini tampak seperti dari film horor era Victoria, kumuh, berbahaya, dan sangat menyedihkan. Pada 2023, Daniel Califf melarikan diri. Mantan insinyur jaringan dan tentara Angkatan Darat Inggris ini menjadi mata-mata Iran, diduga membocorkan rahasia dagang setelah mengaku sebagai anggota military intelligence 6 ke intelijen Iran. Pada September, sambil menunggu vonis, dia bekerja di dapur penjara dengan topi koki dan celana kotak-kotak. 1 menit dia membuat sandwich daging misterius, lalu tiba-tiba menghilang. Para petugas terkejut, tapi tidak ada yang sedikit pun menyadari bahwa Khalifa telah menggunakan spray dan tali untuk menempelkan dirinya di bawah truk pengantar. Ini adalah penjahat kelas kakap. Ya, dia memang menjadi ancaman bagi negara Inggris. Jadi bandara-bandara pun siaga penuh, sementara polisi menyisir setiap sudut London. Dia mungkin cerdas, tapi dia bukan pelarian yang handal. Beberapa hari kemudian, polisi melihatnya lagi di kanal Grand Union, Northolt. Petugas dengan taser siap memerintahkannya tiarap. Di sakunya ada ponsel dengan pesan ke kontak Iran. Saya menunggu. Dia lalu dikirim ke penjara Belmarsh. Tak separah Wandsworth, tapi tetap tempat tahanan penjahat berat. Dia kini dihukum 14 tahun. Jadi, apa yang sudah kita pelajari? Jaga profil tetap rendah, jangan mabuk, jangan unggah di Instagram, jangan kunjungi keluarga dan teman dekat. Dan, demi Tuhan,
segera pergi dari daerah tempat kamu melarikan diri. Tapi ada yang tidak mau mendengar. Frank Mitchell, gangster London, era 50-60-an, masa kecilnya dipenuhi pemukulan, panti asuhan, dan sipir penjara yang memperlakukannya seperti samsak manusia. Setelah menyerang wajah penjaga dengan pisau, pengadilan menyatakan pemuda ini mengalami gangguan mental dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Tapi apakah dia hanya diam? Tentu saja tidak. Dia kabur bersama 2 orang lainnya dan merampok pakaian seorang pria, membujuknya dengan besi yang dipukulkan ke kepalanya. Saat ditangkap polisi, dia menyerang dengan 2 golok daging dan mencoba melukai wajah mereka. Mereka mengurungnya di Broadmoor yang terkenal, rumah sakit jiwa, tempat para penjahat paling kejam dan tidak stabil di Inggris berakhir. Tapi Frankie, dia tidak terima dan dia kabur tak lama setelah itu. Sesuai dengan kebiasaannya, dia membobol rumah pasangan kaya dan menyandera mereka dengan kapak di leher mereka. Setelah itu, dia mendapat julukan si gila kapak. Frankie sangat ahli dalam melarikan diri, tapi sangat buruk dalam bersembunyi. Mereka menangkapnya dan mengirimnya ke penjara Her Majesty's. Dinding batu Dartmoor yang ditumpuk, dijaga oleh penjaga bersenjata, telah menahan narapidana sejak awal abad ke-19. Tapi Frankie tampaknya suka dan menjadi tenang. Pihak berwenang pikir mereka berhasil, cukup beri dia burung bajeri untuk dirawat, mungkin dia tak akan mencoba memenggal kepala kami. Seiring waktu, dia tampak menerima hidup di penjara dan diizinkan keluar ke padang rumput untuk minum bir di pub pedesaan. Sipir berkata, "Lanjutkan Frank, nanti aku ajukan pembebasan lebih awal." Suatu hari, Frank diminta memberi makan kuda poni dan ia pun menghilang. Mereka tidak tahu bahwa dia dibantu si kembar Cray, gangster kejam London, dan si kembar Cray pun tidak sadar telah mengambil risiko terlalu besar. Segera, tabloid Inggris dan masyarakat ramai membicarakan kuda poni dan burung untuk pria paling kejam di Inggris. Perburuan besar-besaran pun terjadi. Sementara itu, Frankie kembali ke kebiasaan lamanya, bertingkah seperti orang gila dan membuat si kembar Cray gelisah. Dan sebagai gentleman yang mereka anggap baik, solusi mereka sederhana, bunuh dia. Pada 1966 suruhan Cray menembak 12 peluru ke arahnya, mengakhiri si pria kapak gila. Salah satu anggota Cray mengaku membantu Frankie kabur adalah kesalahan terbesarnya, meski jasad Frankie tak pernah ditemukan. Moral cerita ini, jika psikopat tampak bahagia dengan burungnya, biarkan saja. Nomor 5 tahun 2022, Casey White menunggu sidang kasus pembunuhan berencana saat kabur dari penjara Lauderdale County, Florence, Alabama. Uniknya, ia dibantu petugas pemasyarakatan. Vicky White tidak ada hubungan keluarga. Casey punya catatan kriminal kekerasan, termasuk menikam wanita 59 tahun hingga tewas. Dia memang jahat, tapi di sana ada Vicky, terekam closed circuit television, membawa Casey ke mobil polisi. Tangan dan kakinya diborgol, tampak seperti pemindahan tahanan biasa. Dia bilang akan membawanya ke pengadilan daerah, padahal dia baru menjual rumahnya di bawah harga pasar dan bersiap meninggalkan kota. Penyelidik menemukan bahwa dia dan Casey diam-diam menjalin hubungan di penjara. Mereka berkendara, melintasi Amerika Serikat dengan kendaraan curian dan menginap di motel-motel murah, sementara kasus ini membuat warga Amerika ketakutan yang menonton dari ruang tamu mereka. Setelah sebulan melarikan diri, mereka dikejar polisi. Mobil Cadillac, mereka ditabrak dari belakang dan keluar jalur. Casey keluar dengan tangan terangkat, berteriak minta tolong untuk istrinya yang menembak dirinya sendiri di kepala. Ia menegaskan tidak melakukannya. Vicky meninggal beberapa jam kemudian karena tidak tahan rasa malu. Casey didakwa atas kematian istrinya, menerima kesepakatan pembelaan, dan akan dipenjara seumur hidup. Vicky, 56 tahun, sekitar 20 tahun lebih tua dari Casey, telah 17 tahun jadi petugas pemasyarakatan dan pernah meraih karyawan terbaik tahun ini. Setelah pernikahan penuh kekerasan, dia jatuh cinta pada pria yang salah di tempat kerja, pria bertinggi 6 kaki 9 inci dengan tato supremasi kulit putih. Kesepian dan kehidupan di penjara bisa membuat orang bertindak aneh. Inilah alasan pria berikut menyalurkan kreativitasnya. Nomor 4, John Parsons dari Ohio, adalah pencuri kambuhan yang pada 2005 terlibat pengejaran hingga seorang polisi tewas di gang. Dihadapkan hukuman seumur hidup, John memilih jadi kreatif di penjara Ross County. Dia membuat tali dari spray dan tisu,
lalu menyembunyikannya di dinding yang ditambal dengan pasta gigi dan permen Jolly Rancher. Dan dia pun pergi ke dalam kegelapan, meninggalkan banyak orang malu di belakangnya. FBI bahkan menawarkan hadiah sebesar 125.000, tapi John memang cerdas. Dia bertahan di alam liar selama 3 bulan, tinggal di gubuk rakitannya untuk menghindari perburuan nasional. John kemudian dipindahkan ke penjara keamanan maksimum dan masih dipenjara hingga kini. Mungkin dia berharap dulu memilih karier di bidang seni dan kerajinan tangan. Orang berikutnya ini seharusnya dia menjadi ratu drag nomor 3. Francisco Herrera Argueta, pembunuh berusia 55 tahun yang telah divonis bersalah, muak dengan kehidupan di penjara Honduras yang kumuh dan memutuskan kabur. Rencananya mudah, menunggu waktu kunjungan, berdandan seperti wanita, lalu keluar bersama istri dan anak perempuan lain. Namun, dia tidak sepenuhnya berhasil menjadi wanita yang baik. Dia justru tampak seperti pecandu berwig dan gaun, persis yang dipikirkan para penjaga saat melihatnya lewat. Lucu juga, Argueta salah karena tidak belajar berjalan seperti wanita dan suaranya terlalu berat saat bicara. Don Chico, begitu dipanggil gengnya, kembali diborgol, blush on, dan cat kukunya luntur. Percuma saja menghabiskan uang. Jika kamu pikir ini tak bisa terjadi di Amerika Serikat, pikir lagi. Nomor 2 di tahun 2023. 2 pria yang menghadapi tuduhan narkoba dan senjata api melarikan diri dari pusat pemasyarakatan Philadelphia setelah memotong pagar. Salah satu dari mereka, Nasir Grant, 24 tahun, mendapat sedikit bantuan dari beberapa teman wanita dan segera bisa berjalan di jalan tanpa rasa khawatir sama sekali. Dia Muslim dan punya teman Muslim, jadi mudah baginya mendapat pakaian dan penutup kepala Muslim. Namun polisi tetap tidak tertipu. Dia sedang keluar dari sebuah rumah ketika, dengan senjata diarahkan kepadanya, dia bahkan tidak berusaha untuk berbicara seperti wanita. Teman pelariannya, Amin Hurst, 18 tahun, dicari terkait 4 kasus pembunuhan. Dia ditangkap 10 hari kemudian dan pada 2024 dinyatakan bersalah atas semua pembunuhan. Permainan selesai. Pelariannya kali ini seperti di film Hollywood. Semua tahu, jika ketahuan menjual narkoba di Indonesia, kamu akan mendapat masalah serius. Namun, pria Tiongkok Kai Chiangpen tetap menyelundupkan sabu pada 2020 dan terancam hukuman mati. Dia menggali lebih dari 8 bulan dengan pahat kecil, obeng, dan sekop. Dia mungkin membuat terowongan penjara satu orang paling luar biasa sepanjang 98 kaki dan sedalam 65 kaki. Dia masuk ke saluran pembuangan, berlari di antara sampah seperti tikus, hukuman matinya perlahan hilang di belakang, pasti dia sangat bau. Kematian adalah motivasi kuat. Polisi juga mengungkap ini, bukan pertama kalinya dia berbuat seperti itu. Sebelumnya dia pernah mencoba kabur dari sel polisi dengan memotong dinding. Pihak berwenang Indonesia kebingungan. Ini memalukan, apalagi Kai bukan penjahat kecil. Ia tertangkap dengan hampir 300 pon narkoba. Mungkin dia punya koneksi karena dia tetap hilang selama berbulan-bulan. Tapi seperti biasanya, akhirnya dia ditemukan bersembunyi di sebuah pabrik dan dia sudah meninggal. Begitu kata pihak berwenang. Tidak ada yang mencurigakan, Kai memang depresi. Sekarang, coba tonton Pelarian Penjara Konyol atau klik video ini.